Teras rumah pejabat jadi gerbang arwah Belanda. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-temanmu, biar mereka juga merasakan merindingnya cerita ini. Konon, di sebuah kota kecil di Jawa, ada rumah dinas peninggalan kolonial yang sampai sekarang masih dipakai pejabat tinggi sebagai tempat tinggal. Bangunannya megah, dengan pilar-pilar besar bergaya Belanda dan teras luas yang langsung menghadap halaman penuh pohon trembesi tua. Siang hari rumah itu tampak biasa saja, tapi begitu malam turun, suasananya berubah drastis. Banyak penjaga rumah yang mengaku sering mendengar suara sepatu hak keras berderap di teras. Padahal saat dilihat, tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara wanita berbahasa Belanda bercampur tangisan lirih, seperti seseorang yang sedang menunggu kepulangan orang tercinta. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang ajudan pejabat yang sedang merokok di teras. Malam itu pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan perempuan bergaun putih kusam duduk di kursi rotan tua. Wajahnya pucat, hidungnya mancung, rambut pirangnya terurai, dan matanya kosong menatap ke arah halaman. Saat ajudan itu hendak menegur, perempuan itu tiba-tiba berbalik, senyumnya lebar dengan gigi hitam penuh darah. Kursi rotan berderit keras dan suara tawa menggema, tapi sosoknya lenyap begitu saja. Sejak kejadian itu, para pekerja rumah hanya berani duduk di teras sampai jam 9 malam. Selebihnya teras dibiarkan kosong, lampu tetap menyala, seakan ditujukan khusus untuk penghuni lama rumah itu. Warga sekitar percaya bahwa teras tersebut adalah pintu ke dunia hantu Belanda, tempat roh-roh para penjajah yang mati mengenaskan di masa lalu masih berkumpul. Mereka tidak bisa pergi dan memilih menunggu di teras rumah pejabat yang dulunya memang menjadi tempat para tuan Belanda minum teh setiap sore. Dan sampai hari ini siapapun yang berani duduk sendirian di teras itu setelah tengah malam pasti akan mendengar bisikan dalam bahasa Belanda di telinganya, diikuti sentuhan dingin di bahu. Selain terasnya yang angker, ternyata rumah dinas kolonial itu juga menyimpan rahasia besar di bawah tanah. Di bagian belakang rumah, tersembunyi sebuah pintu besi tua yang terkunci rapat. Tidak semua orang tahu, tapi menurut catatan arsip lama, rumah itu memiliki bunker bawah tanah yang dibangun Belanda sebagai tempat persembunyian saat perang. Suatu hari, seorang pekerja bangunan yang sedang merenovasi halaman menemukan pintu besi itu terkubur tanah. Saat dibuka, bau busuk menyengat langsung keluar. Begitu pekat sampai membuat orang muntah. Di dalam bunker, lorong-lorong gelap dipenuhi tumpukan tulang belulang hewan, anjing, kucing, bahkan kambing. Semuanya berserakan, bau anyir bercampur amis seperti darah lama. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh hewan-hewan itu, tapi jumlahnya mencapai ratusan. Beberapa orang berani masuk lebih dalam dengan senter. Di dinding, terlihat coretan tulisan Belanda bercampur darah. Salah satunya berbunyi, Voedsel voor de Nacht. Dan semakin ke dalam, udara terasa semakin dingin dan berat. Tiba-tiba, salah seorang pekerja berteriak histeris karena melihat sesuatu bergerak di pojok ruangan. Saat senter diarahkan, tampak sesosok makhluk hitam besar dengan tubuh kurus panjang. Mata merah menyala, dan mulut penuh taring. Tubuhnya seperti campuran manusia dan binatang. Dengan kuku panjang berkarat darah, makhluk itu menatap mereka sejenak, lalu berlari cepat ke dalam lorong lain, meninggalkan suara gesekan keras di dinding. Sejak saat itu, bunker tersebut dikunci kembali. Tidak ada yang berani mendekat, tapi anehnya kadang dari dalam terdengar suara geraman rendah, seperti binatang lapar, bercampur suara perempuan Belanda menangis. Warga percaya makhluk yang bersemayam di bunker itulah penjaga dunia hantu Belanda di teras rumah pejabat. Konon makhluk itu dulunya adalah eksperimen sesat tentara Belanda yang mengorbankan hewan dan manusia pribumi untuk menciptakan penjaga gaib. Itulah sebabnya teras rumah itu selalu dipenuhi arwah Belanda. Sementara di bawah tanahnya tersembunyi entitas gelap yang jauh lebih menakutkan. Dan hingga kini, jika seseorang nekat duduk di teras lewat tengah malam, ia tidak hanya akan mendengar bisikan Belanda. Kadang dari arah bawah lantai teras terdengar suara kuku panjang menggaruk-garuk, seolah makhluk di bunker sedang berusaha naik ke atas. Kalau kamu punya pengalaman horor serupa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa kami angkat di episode berikutnya.